Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Assalamualaikum semuanya, kenalin nama aku Shiva. Saat ini aku sedang menjalankan Erasmus Mobility di AGH University, Krakow, Polandia. Di video kali ini aku mau ngomongin sedikit tentang gimana sih sistem kuliah di Polandia yang selama ini aku jalanin, gimana student life-nya, dan juga memperkenalkan sedikit tentang kampus aku sendiri, yaitu AGH University of Science and Technology. Sebenarnya kampus aku ini baru aja quote-unquote ganti nama di tahun 2023 ini. Nama versi bahasa Inggris dari kampus aku diganti secara official dari AGH University of Science and Technology diganti jadi AGH University of Krakow. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang melakukan riset lebih jauh atau searching di internet, bisa jadi masih ada perbedaan nih. Kadang masih di-refer sebagai AGH University of Science and Technology, kadang disebut sebagai AGH University of Krakow. Dan ya, seperti yang aku sebut tadi, aku mau memperkenalkan sedikit tentang gimana sistem kuliah yang aku rasakan di sini. Nah, aku sendiri di sini merupakan bagian dari Vidjau Informatiki Elektroniki Telekomunikasi atau Fakultas Informatika, Elektronika, dan Telekomunikasi yang merupakan satu dari 16 fakultas di kampusku di AGH. Nah, satu hal yang menarik banget yang aku temukan tentang fakultas-fakultas di AGH adalah mereka itu cenderung lebih terspesialis. Jadi, pertama, opsi fakultasnya banyak, opsi program studinya banyak, tapi setiap program tersebut tuh jauh lebih mendetail gitu di dalam bidangnya masing-masing. Nah, aku mau langsung nunjukin aja nih website dari penerimaan mahasiswa baru AGH, biar aku bisa nunjukin langsung apa aja fakultas-fakultas yang mereka tawarkan, dan kenapa menurut aku sistem struktur fakultas dan program studi di AGH ini menarik banget. Di sini ada 16 fakultas ya, kayak yang aku udah cerita tadi. Yang pertama ada Electrical Engineering, Automatics, Computer Science, and Biomedical Engineering. Kedua ada Energy and Fuels. Ketiga ada Physics and Applied Computer Science. Terus ada Engineering, Geology, Geophysics, and Environmental Protection, Humanistic, IT, Electronics, and Telecommunications. That's me. Civil Engineering and Resource Management, Materials Engineering and Ceramics, Mechanical Engineering and Robotics, Metal Engineering and Industrial Computer Science, Applied Mathematics, Non-Ferrous Metals, Foundry, Drilling, Oil and Gas, serta Manajemen. Jadi, kalau aku lihat overview dari fakultas dan program studi yang ditawarkan di AGH, mereka punya sistem yang lebih specialized untuk setiap bidang ilmu. Aku ambil contoh computer science ya, bidang studi aku sendiri. Computer science nggak cuma ditawarkan di fakultas informatika gitu. Yang pertama ada di fakultas electrical engineering, automatics, computer science, and biomedical engineering. Jadi mungkin di sana mereka belajar computer science yang substansinya lebih relevan dengan konteks biomedical, konteks teknik elektro. Ada lagi physics and applied computer science. Jadi mungkin di sana computer science-nya lebih diterapkan untuk pengembangan ilmu fisika. Yuk, lewat yuk sirine. Ada juga Geospatial Informatics, ada Geoinformatics, terus ada lagi bahkan Social Informatics di rumpun ilmu humaniora. Fakultas Metalurgi punya lagi informatikanya sendiri, dan ada lagi Computer Science and Econometry di Fakultas Manajemen. Contoh lainnya yang aku temuin juga perkara environment. Di Fakultas Energy and Fuels mereka punya Energy and Environmental Engineering, Mining, Surveying, and Environmental Engineering dengan jurusan seperti Climate Change, Prevention and Adaptation, Environmental Engineering and Monitoring. Terus ada lagi keterkaitan environment atau ilmu lingkungan dengan geologi dan geofisika di Fakultas Geology, Geophysics,
and environmental protection. Nah, jadi gitu sih di AGH ini menurut aku. Nah, kata yang mungkin lebih tepat tapi lupa aku sebut adalah interdisipliner. Jadi setiap bidang ilmu yang kita pilih bisa kita dalemin atau kita perluas dengan mempelajari juga penerapan ilmu tersebut dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Oke, next. Gimana dengan sistem pelaksanaan perkuliahannya? Jadi pertama-tama, sepemahaman aku di AGH ini ada 3 jenis pertemuan. Yang pertama itu lecture, yang kedua itu lab, yang ketiga itu workshop atau seminar. Nah, yang pertama lecture, mungkin ini bisa dibilang sebagai kelas kuliah biasa ya, jadi mungkin lebih terfokuskan untuk penyampaian materi baru, mungkin dosennya ngasih presentasi atau ngasih teori dasar tentang mata kuliah yang kita pelajarin. Yang kedua itu adalah lab. Di lab ini mungkin dosennya ngasih kayak tutorial gimana cara mengerjakan sesuatu, gimana cara mengoperasikan sebuah program. Ya paham lah ya lab kayak gimana, sifatnya lebih hands on, lebih terfokuskan pada doing something gitu ketimbang cuman mempelajari teori. Dan yang selanjutnya workshop atau seminar, ini lebih difokuskan pada diskusi. Entah itu diskusi antara mahasiswa dengan satu sama lain, ataupun mahasiswa dengan dosen gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya di workshop atau seminar ini tujuannya bukan memberikan informasi, tapi untuk saling bertukar pikiran satu sama lain kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah di AGH dan mungkin sebagian besar negara Eropa atau bahkan sebagian besar negara Barat gitu ya, sistem kuliahnya itu lebih mandiri. Kita mulai dari lecture atau kelas kuliah tadi ya. Lecture ini secara regulasi dari kampus itu nggak boleh diwajibkan. Jadi dosen itu nggak boleh menegaskan mahasiswa harus hadir sekian persen kuliah, harus punya presensi, harus attendance list, dan lain-lain gitu. Jadi lecture ini sifatnya fully optional. Dan hal ini nggak boleh jadi penentu kelulusan gitu. Nah, yang kedua, lab dan juga workshop. Dari regulasi kampus, dosen sebenarnya boleh untuk mewajibkan. Dosen boleh ngasih standar, misalkan kalian harus hadir 80% dari pertemuan. Tapi banyak dosen yang tetap nggak mewajibkan kehadiran dalam lab ataupun workshop ataupun seminar. Nah, menurut aku ini menunjukkan kultur pembelajaran di sini yang lebih mandiri, lebih independen gitu. Jadi universitas dan dosen-dosen itu merecognize bahwa mahasiswa itu adalah adult learner, sepantasnya paham kebutuhannya masing-masing, paham cara memanage waktu, dan paham prioritasnya masing-masing. Keputusan untuk bolos, keputusan untuk skip kelas-kelas tertentu, itu nggak mempengaruhi nilai dia pada akhirnya gitu, selama kewajiban yang beneran menunjukkan kompetensi dia itu terpenuhi, kayak misalkan ngumpulin tugas, ngumpulin lab report, ngumpulin final project, dan pastinya juga mengikuti ujian akhir. Dan aku sebenarnya suka sih sistem ini, karena mungkin menurut aku mahasiswa itu jadi lebih bisa melakukan pola pembelajaran yang sesuai sama dirinya masing-masing. Nah, walaupun ada unsur kemandirian yang besar dalam hal presensi dan attendance, hal ini nggak berarti kita tuh nggak di-assess kemampuannya gitu, karena tetap ada hal-hal kayak project, lab report, ujian, dan itulah yang menentukan lulus atau tidaknya kita di mata kuliah tersebut. Dan menurut aku lebih make sense untuk sepenuhnya mendasarkan kelulusan itu based on output pekerjaan, karena ya tugas-tugas tersebut lah dan ujian-ujian tersebut lah yang beneran menunjukkan kompetensi yang kita dapat dalam mata kuliah tersebut kayak gitu. Nah, bicara soal ujian dan tugas, gimana sih workload yang dirasakan mahasiswa di AGH? Secara singkat ya, sebenarnya workload-nya itu banyak menurut aku. Dan ketimbang yang aku dulu dapetin di ITS, tugas dan proyek itu lebih banyak. Tapi bedanya apa? Di sini dosen-dosen aku nggak terlalu mempermasalahkan perkara deadline. Dan aku ini kaget banget sebenarnya. Bukannya nggak ngasih deadline, tapi deadline-nya itu nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Aku pernah beberapa kali menghadapi situasi di mana kayak gak kekejar aja gitu, aku ngerjain tugas di deadline tersebut. Dan waktu aku bilang dosennya kayak, gak masalah kok kamu ngumpulin terlambat, gak mempengaruhi nilai kamu. Bahkan, aku pernah
ngerjain tugas nggak sesuai deadline, aku ngumpulinnya terlambat, dan dosennya malah bilang pekerjaan kamu bagus, dan karena bagus saya tambahin nilainya. Pastinya tapi ada batas wajar atau batas toleransinya ya, mungkin antar dosen beda-beda. Waktu aku di Indo ada dosen yang kayak tugasnya aja belum masuk waktu pengerjaan gitu, tapi udah dijelasin peraturannya kayak telat 1 hari kurangin segini, telat 2 hari kurangin segini. Ya mungkin ada pertimbangannya masing-masing, tapi aku pribadi sangat-sangat appreciate adanya sistem ini. Nah, sekian dulu ya untuk video part 1 kali ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video part selanjutnya di mana aku akan ngomongin tentang interaksi dosen dengan mahasiswa, student life, biaya kuliah, dan juga melakukan walkthrough atau campus tour langsung di kampusku. Stay tuned!